teman-teman sekalian, nama saya Rinarti Raja Gulub, NPM 1021044. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu, kelas B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. Yang menjadi indikator dalam materi kali ini adalah yang pertama, pengertian manajemen pendidikan, yang kedua, unsur-unsur manajemen pendidikan, yang ketiga, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yang keempat, pembagian manajemen, yang kelima, komposisi keterampilan manajemen, yang keenam, ruang lingkup manajemen pendidikan, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan mulai dari pengertian manajemen pendidikan. Sebelum itu, kita akan bahas dulu apa sih pengertian manajemen itu sendiri, di mana manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur dan mengendalikan, mengkomunikasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi. Jadi teman-teman, ketika kita ikut organisasi dan kita bisa mengendalikan dan mengatur keorganisasian tersebut, maka kita sudah bisa mengatur maupun memanajemen diri kita sendiri dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, pengertian pendidikan, di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Jadi pendidikan di sini adalah usaha sadar yang kita lakukan untuk memperoleh ataupun mewujudkan pengetahuan itu dan mengaplikasikannya dalam diri kita. Selanjutnya, pendidikan nasional ini berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional ini yaitu pendidikan menyeluruh teman-teman. Jadi secara nasional pendidikan ini bisa mengembangkan kemampuan dan membentuk sifat dan karakteristik kita sendiri. Adapun pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan itu adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri yang telah ditetapkan sebelumnya, kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. B. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen terdiri dari 7M tambah 1I. Menurut Eijkman pada tahun 2009 dan Henry Fayol, 7M yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada man atau manusia. Man manusia di sini sebagai pengendali berjalannya suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, material atau barang digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi. Yang ketiga, mesin atau machine, yaitu kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Yang keempat ada money atau uang. Money atau uang ini sebagai modal untuk menjalankan suatu perusahaan tersebut. Yang keenam ada market atau pasar, yaitu tempat bertemunya penjual atau pembeli untuk mengadakan transaksi. Yang ketujuh ada minute atau waktu, yaitu waktu yang digunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Yang terakhir ada information, yaitu segala informasi yang harus kita persiapkan untuk kita bisa menjalankan 7M agar tidak terjadi suatu kendala-kendala yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, manajemen membahas hal-hal yang pertama teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikannya. Dalam kaitannya dengan pendidikan, lembaga pendidikan melakukan kegiatan menghasilkan lulusan lembaga pendidikan yang siap bekerja. Yang kedua yaitu komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Yang ketiga yaitu finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan. Lembaga pendidikan membutuhkan pendanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Kaitannya dengan pendidikan terletak pada sistem pengamanan lingkungan pendidikan secara internal dan eksternal. Dan sistem pengamanan diri dari pengarah lingkungan dan kebudayaan yang merusak moral dan budaya melalui pendidikan agama dan akhlak. Yang kelima ada akuntansi, yaitu kegiatan akuntansi. Lembaga pendidikan melibatkan kegiatan perhitungan, pemasukan dana dan pengeluaran yang baik, sistematis.
sistematis, akurat, dan efisien. Tidak melakukan kegiatan yang menghambur-hamburkan uang. Yang keenam, manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Pendidikan membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang baik, sebagaimana pengorganisasian dan pengordinasian untuk semua kegiatan pendidikan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Fakta 2012, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Berikutnya, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Pembagian manajemen. Yang pertama, manajemen kerja atau manajemen disebut juga dengan manajemen institusional atau disebut eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana tugas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer yang terdiri khusus. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer. Yang ketiga, manajemen personal atau operating disebut juga dengan manajemen energi atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh manajer. Komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknik atau technical skills merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik memusik, akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skills merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik secara perorangan maupun kelompok. Yang tiga, keterampilan konseptual atau conceptual skills merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain: yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum itu adalah sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua, manajemen personalia, yaitu serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personel sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai di lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Tujuan peserta didik ini adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana, yaitu suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, penggadaian, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, penghapusan, dan penataan. Proses ini penting dilakukan agar penggadaian sarana dan prasarana tepat secara sasaran dan efektif dalam penggunaan. Berikutnya, manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara
secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Yang keenam, manajemen administrasi, yaitu berasal dari bahasa Latin terdiri dari kata ad dan administrate. Kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama. Ad sama dengan to, administrate sama dengan to serve or to conduct, yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Yang pertama, administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai peyong atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuknya. Yang ketujuh, manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan tersebut. Yang kedelapan, manajemen layanan khusus, yaitu suatu usaha yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah yang sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuan. Yang keempat, mengenali secara baik untuk faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas dengan nilai. Kedua, prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Demikianlah pemaparan materi saya mengenai manajemen pendidikan. Kesimpulannya adalah, manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi terciptanya tujuan-tujuan bersama. Manajemen dalam pendidikan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan global disertai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Perubahan itu sendiri sangat cepat dan pesat sehingga perlu ada perbaikan yang berkelanjutan di bidang pendidikan sehingga output pendidikan dapat bersaing dalam era globalisasi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu sistem pendidikan dapat dikatakan berkualitas bermutu jika proses belajar mengajar berlangsung secara menarik dan menantang sehingga peserta didik dapat belajar sebanyak mungkin melalui proses belajar yang berkelanjutan. Proses pendidikan yang bermutu akan membuahkan hasil jika semua pendidikan yang diberikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan manajemen diri yang diperlukan. Oleh karena itu, demi terciptanya tujuan pendidikan yang berkualitas, diperlukan manajemen pendidikan yang dapat menggerakkan segala sumber daya pendidikan. Manajemen pendidikan itu terkait dengan manajemen peserta didik yang isinya merupakan pengelolaan dan juga pelaksanaannya. Sekian dan terima kasih.